Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala TK Babu Sapa Corong, yang saya hargai, yang saya hormati rekan guru-guru TK Babu Sapa Corong dan rekan guru KB Babu Sapa Corong. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izin dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan taslim saya untukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Semangat pagi. Pagi. Yes. Ya. Sebagai guru kita harus terus bersemangat. Bukan hanya peserta didik kita yang harus terus bersemangat untuk belajar, tetapi kita juga harus terus belajar mengikuti perkembangan pendidikan agar kita tidak tertinggal oleh zaman. Maka dari itu kita harus selalu mengikuti pelatihan-pelatihan seperti workshop, webinar, dan juga di PMM. Di PMM itu Ibu banyak di situ masalah pendidikan, masalah perkembangan pendidikan. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari PMM. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita menyanyi dulu ya Bu. Kita menyanyi profil pelajar Pancasila. Oh iya, kamu itu main. Coba. Ya. Berdiri bareng-bareng. Ya, lebih baiknya kalau kita berdiri Bu, supaya lebih bersemangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Global, gotong royong, mandiri, kreatif, benar, teliti. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di kita. Dan konsep modul budaya positif yaitu perubahan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan posisi kontrol. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zaman, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat tempat peserta didik kita tinggal. Kemudian kalau kodrat zaman itu yaitu sesuai dengan perkembangan zaman, di mana sekarang adalah zaman abad 21, kita harus memperkenalkan peserta didik kita tentang teknologi. Mungkin kita masih ingat pada waktu kita sekolah dulu, kita mengerjakan tugas-tugas atau menyelesaikan tugas-tugas kita, yaitu kita harus pergi ke perpustakaan untuk mencari jawaban-jawaban dari tugas kita. Tapi sekarang beda lagi. Sekarang kita hanya bisa menggunakan HP atau laptop, ada Google untuk mencari semua tugas kita ada di internet. Jadi inilah perbedaan zaman. Kalau sekarang itu zamannya teknologi. Selain itu masalah cita-cita. Dulu mungkin kita hanya bercita-cita sebagai polisi, tentara, atau kapolwan. Tapi sekarang itu peserta didik kita sudah banyak cita-citanya. Ingin menjadi
youtuber atau ingin menjadi pengembang games, bisa juga ada juga cita-citanya itu software komputer. Jadi semuanya IT. Cara menuntun dengan sistem AMON yaitu ingat sosum keloda, ilman yumangan mangkasa dan tuturi handayani. Sebagai pendidik kita harus menuntun anak-anak sesuai dengan sistem AMON. Sistem AMON ini yaitu ingat sosum keloda, artinya di depan kita harus sebagai contoh bagi peserta didik kita. Kemudian ilmaja manurkasa, artinya di tengah itu memberi semangat. Jadi sebagai seorang guru kita harus memberikan semangat kepada peserta didik kita. Kemudian tuturi handayani artinya di belakang itu sebagai pendorong. Kita sebagai seorang guru harus selalu mendorong peserta didik kita untuk terus belajar. Untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajat Dewantara tersebut yang tadi sistem AMON itu di dalam kegiatan pembelajaran, seharusnya kita memulainya dengan mengenali karakter dan potensi dari masing-masing murid, karena setiap murid itu memiliki bakat, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Maka dari itu sebagai seorang guru kita harus lebih menerapkan lingkungan yang nyaman dan aman untuk anak-anak, agar anak-anak betah untuk belajar. Jangan diberikan tekanan-tekanan sehingga anak-anak malas belajar. Kita harus lebih pintar menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak ini merasa aman dan nyaman untuk belajar. Sebagai pendidik, Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Di sini, pendidik itu diibaratkan sebagai tanaman, seperti tanaman jagung. Apabila bibit tanaman jagung ini berkualitas, tetapi kalau kita tanam di tanah yang kurang subur, tidak pernah disiram, terus tidak terkena panas matahari, maka hasilnya kurang berkualitas. Tetapi apabila bibit tanaman jagung ini kurang berkualitas, tetapi kita tanam di tanah yang subur, sering disiram, terkena panas matahari, maka akan menghasilkan tanaman jagung yang berkualitas. Begitu pula dengan pendidikan. Disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Di sini, disiplin positif sebelum kita menerapkan pada anak-anak kita harus menerapkan pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menerapkannya pada diri kita secara intrinsik dari dalam, seperti datang tepat waktu. Kita sebagai guru harus lebih duluan datang dari murid. Jangan sampai kita terapkan disiplin positif kepada peserta didik, sementara kita yang terlambat datang. Seperti itu, Bu. Kemudian untuk anak-anak, di sini disiplin positif terkadang muncul karena ingin datang tepat waktu karena takut dihukum. Itu berarti anak-anak ini tidak sadar dari dalam, tetapi dari luar, ekstrinsik. Dia itu datang tepat waktu karena ada hukuman, bukan datang tepat waktu karena kesadarannya.
Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Di sekolah kita tidak boleh bergerak sendiri, kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat kita agar penerapan budaya positif ini mudah kita terapkan. Karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri itu susah, Bu. Jadi kita harus belajar bersama-sama dengan teman-teman, berkolaborasi dan bekerja sama. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Memang betul-betul ini disiplin, Ibu, harus betul kita terapkan di sekolah agar budaya positif di sekolah itu bisa terterap dengan baik. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya motivasi internal itu motivasi dari dalam diri kita, bukan dari luar seperti eksternal. Karena adanya misalnya apalagi kita datang terlambat karena ada hukuman, atau kita mengerjakan tugas karena mendapatkan hadiah, itu artinya motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu dari dalam diri kita, kita sadar sendiri tanpa adanya tanpa adanya penghambat dari luar. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ada juga nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai yang merupakan fondasi dari perilaku kita. Nilai-nilai kebajikan ini yaitu sifat-sifat positif kita yang harus kita terapkan di sekolah. 9 nilai-nilai kebajikan yang harus kita bentuk pada peserta didik kita, yaitu yang pertama, apalagi itu, Bu? Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berbineka tunggal. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, berkreatif. Yang keenam, bernalar tipis. Pintar semua. Iya. Jadi itu profil pelajar Pancasila ke-6 dimensi itu, inilah yang harus kita terapkan pada anak-anak untuk membentuk karakter peserta didik. Ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, kita sebagai pendidik perlu mengembangkan ke-6 dimensi tersebut secara menyeluruh sejak pendidikan usia dini. Jadi kita di TK itu lebih harus utama itu menerapkan profil pelajar Pancasila. Dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada dimensi ini, anak-anak mengamalkan nilai dan ajaran agama dalam kehidupannya sebagai bentuk iman dan ketakwaan.
Akhlak yang tercermin dalam perilaku terhadap dirinya sendiri, orang lain, alam dan negara. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini terbagi menjadi 5 sub-elemen. Terbagi lagi ini beriman dan bertakwa, Bu. Ada yang pertama itu akhlak beragama. Dalam elemen ini berarti seorang murid itu mampu atau memiliki sifat yang mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa, pemahaman agamanya, kemudian pelaksanaan ajaran agama. Ini akhlak beragama. Kemudian yang kedua, akhlak pribadi. Pada elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan ataupun memiliki integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan relasi dengan orang lain. Ini cara bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Kemudian merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian yang ketiga itu akhlak kepada manusia. Pada elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan pendapat, berempati kepada orang lain. Ini akhlak kita kepada orang lain. Kemudian akhlak pada alam. Pada elemen ini seorang murid itu mampu menunjukkan bagaimana cara menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, memahami keterhubungannya dengan bumi. Kemudian akhlak bernegara. Dalam elemen ini seorang murid mampu menunjukkan bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian dimensi yang kedua yaitu berbineka global. Murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai budaya luhur bangsanya. Maka dari itu kita sebagai seorang guru yaitu harus pendidik itu menciptakan suasana belajar yang membuat murid-murid kita peka dan menghormati kebinekaan tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kemudian dimensi yang kemudian ini berbineka tunggal ika ini Bu terbagi jadi 2 elemen yaitu mengenal dan menghargai budaya. Dalam elemen ini seorang murid itu harus mendalami budaya dan identitas budayanya, membandingkan pengetahuan budaya dan kepercayaan dan praktiknya, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Ini tentang mengenal dan menghargai budaya. Kemudian yang kedua yaitu mengkomunikasikan dan interaksi antar budaya. Bagaimana cara kita berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Yang ketiga yaitu dimensi gotong royong. Seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakat. Jadi di sini gotong royong kita harus mengajarkan kepada anak-anak itu untuk bekerja sama dengan temannya, berkolaborasi, berkepedulian dan berbagi. Ini elemen dari gotong royong. Kalau berbagi itu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Kalau kolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat itu mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya
dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi. Murid yang memiliki dimensi ini mampu mengelola dirinya sendiri untuk mencapai tujuan pribadinya dan tujuan bersama. Pada dimensi mandiri ini ada terbagi dua elemen, yaitu pertama pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Kalau pemahaman diri dan situasi, anak-anak di sini mampu mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi, kemudian mengembangkan refleksi diri. Kalau regulasi diri, yaitu mampu mengembangkan kendali dan disiplin diri, percaya diri dan percaya diri. Kemudian yang kelima yaitu bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan bernalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya sehingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Ini ada 3 elemen pada bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi pada dimensi bernalar kritis ada 3 elemen. Kemudian yang keenam yaitu dimensi kreatif. Seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Pada dimensi kreatif ini terbagi 3 elemen, yaitu 1 menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki kebiasaan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Inilah tadi dimensi pelajar Pancasila yang harus kita terapkan pada peserta didik kita. Kemudian ada juga motivasi perilaku manusia. Motivasi itu artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya di sini murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Merupakan motivasi apa itu, Bu? Kalau anak-anak itu datang ke sekolah karena takut dihukum, itu motivasi apa itu? Dari luar, motivasi ekstrinsik, karena dia datang ke sekolah tidak dengan kesadaran sendiri. Kemudian yang motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Jadi ini motivasi apa ini, Bu? Karena adanya imbalan, mengerjakan tugas karena ada imbalan. Motivasi apa ini? Eksternal. Iya, itu dari luar. Karena adanya imbalan sehingga dia mau melakukan disiplin. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kalau ini motivasi apa ini? Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Kalau ini termasuk motivasi apa? Motivasi internal, karena dari dalam diri. Dia datang ke sekolah, dia melakukan disiplin diri karena kesadaran sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Ini hukuman sudah tidak digunakan lagi. Ini adalah paradigma lama.
yang harus kita hilangkan, hukuman, kemudian penghargaan juga. Karena ini berjangka pendek, seperti penghargaan ini jangka pendek. Karena kalau sudah tidak ada dikasihkan penghargaan, sudah tidak mau belajar. Jadi itu juga kita tiadakan, terutama hukuman. Karena hukuman ini akan menyakitkan anak, tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa. Jadi hukuman itu sudah ditiadakan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ini konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau restitusi itu di sini motivasi intrinsik. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah disetujui oleh guru dan murid. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Lanjut. Keyakinan kelas. Di sini, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dulu kan Bu, apalagi dulu kesepakatan kelas. Sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa? Karena kalau keyakinan itu dari dalam kita yakin. Jadi keyakinan kelas yang harus kita buat itu memang betul-betul kita yakini untuk kita terapkan di kelas kita. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, semua murid di kelas dipersilakan untuk bercurah pendapat peraturan yang disepakati. Jadi di sini bukan hanya guru yang menentukan keyakinan kelas, tetapi kita bersama-sama murid, kita membuat diskusi, kita melakukan kesepakatan bersama murid untuk membentuk keyakinan kelas ini. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis. Itu semua masukan-masukan para murid itu kita ambil. Kemudian kalau misalnya sudah ini ditempel, baru kita memilih yang mana yang baik. Susunlah keyakinan kelas dan gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi apabila ada pendapat dari murid kita yang kurang tepat menurut kita, bisa diganti dari dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali jumlah pendapat murid yang sudah dicatat. Gunakan pernyataan yang universal. Ya, pendapat murid itu kita pilih baik-baik, seperti misalnya datang tepat waktu, berpakaian seragam sekolah. Ini sesuai kesepakatan di kelas kita. Tidak terlalu banyak agar mudah dilihat. Itu keyakinan kelas itu simple Bu, jangan terlalu banyak, beberapa paragraf lah, beberapa yang simple saja, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas. Ya, dalam pembuatan keyakinan kelas kita harus sesuaikan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat dan itu ditandatangani oleh guru dan semua murid. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita tempel di dinding. Kita suruh anak-anak satu persatu. Coba ya ini. Berdiskusi dulu tentang peraturan kelas. Kemudian merumuskannya menjadi keyakinan kelas. Setelah itu kita tempel. Kita tempel di dinding. Tentang keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan pada diri kita masing-masing. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan ini seperti kesehatan, makan, minum, pakaian.
Ini perlu juga bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang. Setiap manusia itu pasti akan selalu mau disayang, apalagi kalau perempuan. Kebutuhan ini Bu, kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebutuhan atas pengakuan, atas kemampuan, ingin diakui prestasinya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini penguasaan, setiap manusia juga pasti memiliki kebutuhan ini. Kebutuhan ingin dihargai, ingin dirasa prestasinya itu apalagi diakui. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, mampu mengendalikan orang lain, senang mencoba hal-hal baru. Ini masalah kebebasan. Kebutuhan bebas, kita ingin bebas, tidak tertekan. Kemudian kesenangan, guru jangan ragu dalam mengajar, memasukkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Jadi kita sebagai guru harus menerapkan apalagi pembelajaran yang menyenangkan di kelas, agar anak-anak itu selalu bersemangat untuk belajar. Kemudian semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan. Seperti kebutuhan dasar. Misalnya apalagi kebutuhan tadi pertama, kebutuhan apa tadi yang pertama itu Bu? Bertahan hidup. Seperti makan. Apabila kita tidak mampu mendapatkan makanan, dasar kadang kita melakukan sesuatu hal yang beragam. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi murid-murid, namun juga manusia dewasa. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol yang harus kita terapkan di sekolah, yaitu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi kontrol yang kita terapkan apabila ada anak-anak yang melakukan kesalahan. Ada belum jawab ya pertanyaan aku Cina. Yang melakukan kesalahan. Ada, kembali ke sini dulu. Ada 5 posisi kontrol. Tetapi di antara kelima ini kita harus memilih salah satunya, yang mana yang harus kita lakukan di sekolah. Kalau penghukum, ini paradigma lama ini tidak boleh kita lakukan penghukum. Pembuat merasa bersalah juga. Coba lanjut ke sini dulu ya. Ini yang di bawah. Ya, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun psikis. Anak tidak jujur menyembunyikan kesalahan. Jadi penghukum itu tidak bisa kita terapkan di sekolah, apalagi untuk anak kita. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi pembuat rasa bersalah ini, guru ini bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan, merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Murid merasa tidak berharga apabila kita selalu membuat anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian teman. Di sini posisi kontrol teman. Guru berbicara secara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau, suasana tetap santai, murid merasa senang dan akrab dengan guru. Namun di sini posisi kontrol teman ini terkadang anak-anak memilih gurunya untuk ditemani berteman. Hanya guru-guru tertentu saja yang ditemani berdekatan. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Seseorang memantau akan bersuara datar, tidak emosi.
Di sini pemantau mengumpulkan data-data anak-anak yang melakukan kesalahan. Yang kelima yaitu manajer. Jadi yang digunakan itu ada ada video dari 5 posisi kontrol. Ini perlu kita perhatikan Bu. Bagaimana cara kita menangani anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi penghukum ini Bu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bisyur. Salah. Merasa bersalah ini. Naren! Tidak itu kan cuma 5 posisi. Selamat pagi, Bu. Naren. Cara Kamu penyesuaiannya. kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Kalau Naren. dalam penghukum itu Kamu keras. senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Ini manajer Selamat ini. pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Ini Bu. yang harus diterapkan di sekolah. Posisi manajer. Ya, jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima, Inilah tadi video dari 5 posisi kontrol. Jadi yang harus kita terapkan di sekolah di sini Bu, yaitu posisi manajer. Kita di sini video Naren yang terlambat datang ke sekolah. Kita di sini menerapkan posisi kontrol manajer karena di sini kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, itulah tadi posisi kontrol. Kemudian ada juga yang namanya segitiga restitusi. Di sini lanjutannya tadi posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Maksud dari segitiga restitusi ini yaitu bahwa apabila ada anak-anak membuat kesalahan, maka cara kita menstabilkan identitas, cara kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan identitas. Menstabilkan identitas, yaitu biasanya itu biasanya itu kalau menstabilkan identitas yaitu bahasanya seperti ini pertanyaannya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikannya. Artinya segitiga restitusi ini apa yang bisa kita terapkan apabila ada kesalahan pada peserta didik kita. Kemudian yang validasi tindakan yang salah, yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu pada bentuk pertanyaannya ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini memvalidasi ini apabila anak-anak melakukan kesalahan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian ya, di bawah menstabilkan identitas. Di sini menanyakan identitas. Apa yang kita percaya sebagai kelas dan keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ini? Jadi ini bagaimana cara kita menanyakan. Baiklah, mungkin dari ibu ada yang ingin bertanya tentang budaya positif. Oh, silakan, Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Mariam dari TK Babuk Sapa Ancol. Adapun pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan posisi kontrol? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ini. Posisi kontrol. Di sini posisi kontrol artinya apabila ada anak-anak yang bermasalah di sekolah, bagaimana kita seorang guru memposisikan anak-anak ini, bagaimana cara kita menangani anak-anak ini. Itulah yang dimaksud dengan posisi kontrol.
dan posisi kontrol ini Bu, seperti tadi video yang kita nonton ada 5 pembagiannya, yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, apalagi memantau dan manajer. Tetapi yang kita disarankan di sini agar kita sebagai guru itu mengambil posisi manajer, karena di mana posisi manajer tadi yang kita nonton video Naren bahwa di sini anak-anak apabila melakukan kesalahan kita memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi ada waktunya anak-anak, ada kesempatannya anak-anak ini untuk memperbaiki dari kesalahannya. Mungkin tadi kita sudah lihat dengan jelas video bagaimana itu posisi penghukum, bagaimana ini teman, bagaimana pembuat rasa bersalah, bagaimana pemantau dan manajer. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ada pertanyaan dari Ibu? Ya silakan Ibu Muleha. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku pendidik di KBP Kabupaten Sorong. Tadi dijelaskan bahwa disiplin anak ada 2. Ada yang namanya pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam, eksternal dan internal. Jika seorang anak melakukan sesuatu dan hanya ingin menghindari yang namanya hukuman, artinya itu adalah eksternal, pengaruhnya dari luar, bukan kesadaran dari dalam. Yang saya ingin tanyakan, bisakah Ibu memberikan contoh, kemudian disiplin, contoh-contoh disiplin yang bisa ditunjukkan anak karena pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Leha. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Ada yang namanya motivasi internal atau intrinsik, kemudian motivasi eksternal atau ekstrinsik. Ini artinya motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Seperti tadi contoh bahwa anak-anak itu datang terlambat, datang cepat ke sekolah karena takut dihukum. Ini berarti motivasi eksternal. Anak-anak datang ke sekolah karena takut dihukum. Tidak ada, maksudnya di sini bukan dari kesadaran dari dalam dirinya untuk disiplin diri, untuk melakukan kedisiplinan, bukan dari kesadaran dari dalam. Dia datang cepat ke sekolah karena ada yang dia takuti, takut dihukum. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada hukuman, anak ini mungkin sudah tidak datang lagi ke sekolah, atau setiap hari, apalagi setiap hari ini mungkin terlambat karena sudah tidak ada hukuman. Kemudian apa lagi tadi pertanyaan Pak? Kalau internal itu kesadaran dari dalam diri. Kita datang ke sekolah dengan tepat waktu tanpa adanya yang ditakuti, yang namanya hukuman. Kita datang dengan kesadaran kita sendiri. Seperti misalnya juga mengerjakan tugas, diberi penghargaan. Itu kalau diberi penghargaan ini berarti motivasi eksternal dari luar, karena dia mengerjakan tugas karena adanya penghargaan. Jadi kalau kita sudah tidak kasih lagi penghargaan, sudah tidak mengerjakan lagi tugasnya. Jadi kalau motivasi internal dari dalam, kita mengerjakan tugas ini walaupun tidak ada penghargaan atau hadiah yang diberikan oleh guru kita tetap bersemangat mengerjakan tugas ini, karena itu kesadaran dari dalam diri kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita. Dan ini masalah bilang ada penghargaan, ini berjangka pendek, motivasi jangka pendek, karena dia itu mengerjakan tugasnya apabila dia takuti atau sesuatu yang dia inginkan. Terima kasih. Pemaparan saya tentang budaya positif
dan mudah-mudahan kita sama-sama di sekolah bisa menerapkannya. Kita bekerja sama, kita saling membantu, kita saling belajar untuk menerapkan budaya positif. Wabil dan berakhirnya kegiatan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu dalam kesempatannya untuk mendengarkan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa. Kita membuat keyakinan. Ayo, siapa yang satu keyakinan keras? Apa yang keyakinan keras? Berpakaian sekolah. Jadi ini sebentar kita akan tempel. Apa lagi? Merapikan mainan, merapikan tas. Apa lagi? Ya, merapikan sepatu. Membuang sampah pada tempatnya. Datang tempat buangnya. Membuang sampah pada tempatnya yang. Lagi nak baru sebentar ditempel. Biasanya kita datang tempat waktu. Kita apa nak saya sama teman. Kita merapikan mainan. Tempatnya yang rapi. Coba lem. Baru kita tempel. Ya. Lem. Ini kita membuang sampah. Lem di lem. Kasih lem banyak-banyak teman. Kasih lem banyak-banyak. Ya. Ayo ini kita ya. Ya. Yang sudah ditempel. Kita ya, perhatikan teman saya nak. Iya. Coba. Aduh, di sini tempel bebek ya. Di sini. Tempel nak.